Lukas pasal 16, hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendaharanya itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kisah di Lukas pasal 16 ini adalah Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang bendahara. Nah, bendahara itu ya orang yang dipercaya untuk mengurus keuangan. Dan kali ini Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang kaya. Nah, yang punya bendahara biasanya yang punya uang yang perlu diurus. Kalau tidak ada uang yang diurus, tidak perlu bendahara. Jadi bendahara diperlukan saat ada uang yang perlu diurus keluar masuknya, pengaturan-pengaturannya. Nah, orang kaya ini punya seorang bendahara. Bendaharanya ini dituduh ya, ada orang-orang lain, mungkin pekerja yang lain datang kepada orang kaya ini untuk memberitahu bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya, tidak memakai dan tidak mengurus dengan baik uang dari orang kaya ini, uang dari tuannya. Jadi dilaporkan ya, kalau kita lihat di sini kepada orang kaya itu disampaikan tuduhan. Bendaharanya dituduh bahwa ia menghamburkan miliknya. Menghamburkan ya artinya pakai untuk dirinya sendiri ya. Dia tidak bertanggung jawab dengan baik dengan keuangan yang dipercayakan kepada dia. Nah, orang kaya ini bagus dia panggil bendaharanya. Dia tidak langsung pecat begitu saja, langsung tanpa memberitahu kepada bendaharanya ini. Nah, dia panggil bendaharanya dan dia bertanya, dia bilang, apakah yang kudengar tentang engkau ya? Saya dengar tentang engkau bahwa kau hamburkan milik saya gitu, keuangan yang dipercayakan kepada dia. Jadi orang kaya ini meminta pertanggungjawaban atas urusan-urusan yang dipercayakan kepadanya. Tetapi memang Tuhan ini, orang kaya ini sudah mengambil keputusan. Dia mau untuk memecat ya, tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dia mau memecat bendahara ini dari tugasnya sebagai bendahara karena ya ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada dia. Nah, ayat 3, kata bendahara itu di dalam hatinya. Jadi dia dengar apa yang tuannya sampaikan. Bendahara ini mulai berpikir di dalam hatinya. Dia mulai dikatakan kata bendahara itu di dalam hatinya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Jadi dia mulai pikir-pikir, saya mau bikin apa ini nanti. Selama ini dia kan bagian pengurus keuangan, dia tidak tahu untuk mencangkul, dan maksudnya dia tidak bisa pakai tangannya bekerja ya, berkebun atau bagaimana. Dan kalau mau minta-minta, mengemis, dia malu. Sambil memikir-mikirkan dalam hatinya, dia bilang di ayat 4, aku tahu apa yang harus aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi dia mulai cari cara bagaimana ini nanti kalau saya dipecat dari jabatan sebagai bendahara, tidak ada lagi pemasukan yang ada, dia mau makan apa, kurang lebih seperti itu. Dia mulai rancang-rancang apa yang mau dibuat supaya nantinya dia tidak terlantar. Dia bilang di sini supaya nanti ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa tetap lanjut kehidupannya di depan sekalipun nanti dia sudah dipecat jadi bendahara. Ayat 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.
Jadi ini dia dekati orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Dia kan yang urus selama ini, yang berhutang dia yang urus, kasih pinjaman terus tagih kembali. Nah ini dia belum dipecat ya, dia masih sementara, orang masih tahu dia masih bendahara, jadi dia panggil satu persatu. Ini cara yang dia pakai untuk mempertahankan hidupnya nanti. Dia panggil satu persatu orang yang berhutang. Nah ada yang pertama ini hutangnya ada 100 tempayan minyak. Nah dia minta kepada orang itu bahwa ini surat hutangmu, ini tulis 50 tempayan, dia kasih diskon 50%, dia kasih keluar yang 100, yang 50 tempayan. Kemudian ia berkata pula kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Dari 100 pikul gandum dia kurangi lagi 20 pikul gandum. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Wah, ternyata ini tuan yang kaya itu malah memuji bendahara yang tidak jujur. Kita lihat ya, dia tidak jujur di sini karena mulai membuat surat hutang yang baru. Dari yang 100 tempayan minyak dia kurangi jadi 50, dari 100 pikul gandum dia kurangi menjadi 80 pikul. Dia punya cara, dia pakai cara untuk bisa nantinya melanjutkan hidup. Sekalipun kita lihat tidak jujur di sini ya. Nah, ini ayat 8, Tuhan itu malah memuji bendaharanya yang tidak jujur karena ia telah bertindak cerdik. Nah, kecerdikan di sini yang dia lakukan bagaimana supaya dia bisa mengambil hati ya. Ini caranya dia mengambil hati orang-orang yang berhutang kepada tuannya supaya nanti setelah dia dipecat, dia berharap kan nantinya orang-orang ini akan berbelas kasihan kepada dia karena dia sudah mengurangi hutang-hutang yang harusnya mereka bayar. Nah ini yang bagian tuannya memuji bendahara yang telah bertindak cerdik ini. Nah bahkan dikatakan sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi kalau kita lihat tidak jujur ini bendahara ya, makanya judulnya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tetapi kenapa sampai tuannya malah puji di sini? Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Dipuji dalam hal dia tidak menyerah begitu saja dengan keadaannya. Dia mencari jalan, sekalipun cara yang dia pakai ini memang kan tidak benar ya. Dia tidak jujur dalam hal ini, tetapi kecerdikannya yang dipuji tuannya, bukan kebohongannya, bukan caranya yang tidak baik itu yang tidak jujur yang dipuji tuannya, tetapi ia telah bertindak dengan cerdik. Kecerdikannya bertindak yang dipuji oleh tuannya, bukan ketidakjujurannya. Dia cerdik bertindak bagaimana untuk dia nantinya bisa di depan bisa hidup, karena dia sudah pikir tadi kalau saya sudah dipecat jadi bendahara, tidak ada pekerjaan lagi, dia tidak dapat uang gaji lagi setiap bulan, dia tidak tahu untuk berkebun, malu untuk menjadi pengemis, jadi dia pakai cara cerdik dengan cara mengambil hati orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Nah kecerdikan ini yang dipuji oleh si tuan, bahwa dia bertindak dengan cerdik, menjalin relasi dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya, di mana sebelumnya mereka tahu bahwa dia adalah bendahara. Nah bahkan disebut sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah ini kecerdikan bagaimana cerdik dengan sesama seperti itu. Nah dia pastinya orang-orang yang sudah dibantu tadi dikurangi gaji utangnya akan merasa berterima kasih ya. Mereka mau berterima kasih kepada bendahara ini karena sudah menolong mereka, sudah mengurangi hutang yang harus mereka bayar. Nah manusia kan punya hati kepada sesama. Pastinya nanti setelah bendahara itu sudah tidak ada pekerjaan, mereka akan ingat jasa baiknya ini bendahara. Nah kurang lebih seperti itu yang bisa dilihat kecerdikan dari bendahara ini. Tetapi dalam hal ini bukan tindakannya yang tidak jujur, tetapi caranya yang cerdik untuk bisa mengambil hati sesamanya. Yang dikatakan di sini
anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bagaimana dia bisa cerdik mengambil hati sesamanya. Dia di sini dilihat dalam bentuk cerdik. Tetapi kan yang Tuhan Yesus ajarkan nanti adalah, kalau kita ingat, hendaklah kamu cerdik seperti seperti ular, tulus seperti merpati, dan waspada terhadap semua orang. Ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini Yesus yang berkata ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi mamon ini tidak jujur kalau kita salah pakai. Tetapi ini ternyata persahabatan bisa diikat dengan mempergunakan mamon. Ya, kalau misalnya ada yang butuh seperti orang yang berhutang tadi, mereka pastinya butuh, hutangnya lebih kurang seperti itu, dan si bendahara yang tidak jujur ini tahu mempergunakan mamon yang tidak jujur itu dengan mengikat persahabatan dengan orang-orang yang berhutang tadi. Jadi uang ternyata bisa menjadi alat untuk membuat persahabatan, mengikat persahabatan. Nah, ini bagian yang mungkin ya kurang, kita perlu sekali tuntunan Roh Kudus untuk mengerti, supaya mamon yang tidak jujur malah dipergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk menolong orang yang lain. Karena sepertinya ini orang yang berhutang tadi ditolong oleh si bendahara yang sudah hampir dipecat. Nah, bagian ini yang kita, bagaimana uang kita pakai dengan baik, bukan dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, tetapi kalau ada yang butuh kita bisa ikat ternyata persahabatan dengan itu. Tetapi terus kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus. Jangan pikiran-pikiran kita sendiri, oh iya dibilang bisa pakai uang untuk mamon untuk mengikat persahabatan. Nah, semua mau dirangkul itu, orang dikasih uang semua supaya punya sahabat di mana-mana. Kalau bukan juga tuntunan Roh Kudus, orang yang dikasih uang itu tidak menjalin persahabatan, malah cuman mungkin menjilat di situ ya. Orang-orang kalau sudah tidak dikasih uang ya tidak bersahabat lagi. Tetapi bagaimana ini kecerdikan di dalam mempergunakan mamon supaya ada persahabatan yang terikat di sana. Perikop yang berikut, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini Tuhan Yesus selalu pakai perkataan kecil ya, setia dulu dalam perkara kecil. Dan itu orang yang setia dalam perkara kecil akan setia juga dalam perkara besar. Bagaimana kita mulai segala sesuatu dimulai dari kecil. Kesetiaan dari yang kecil-kecil dulu. Kesetiaan mungkin 3 menit, 5 menit, 7 menit, 10 menit. Nanti bisa setia 30 menit, setia 1 jam. Dan itu perlu dilatih dari hari ke hari. Kesetiaan kepada sesama, kesetiaan kepada pasangan, kesetiaan kepada pekerjaannya, apapun yang kita lakukan, setia dulu. Ini dituliskan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Perkara itu banyak sekali ya. Perkara di mana-mana kita berada, itu di dalam relasi juga ada kesetiaan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Dan dimulai dulu dengan setiap perkara kecil. Mulai dulu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Saat mulai setia di situ, perkara yang besar apapun yang datang itu akan lebih mudah. Tapi kalau mau langsung yang perkara besar itu akan ambruk, tidak bisa bertahan. Jadi kita perlu melatih diri lebih dahulu untuk setia dalam hal-hal kecil. Nah, seperti ini di ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dimulai bagaimana kita mengurus
mamon ya, uang yang harta benda yang Tuhan percayakan sekecil apapun kita pakai dengan tepat, bukan hambur-hamburkan semau kita saja ya, seperti bendahara tadi ada tuduhan masuk kalau dia menghamburkan milik tuannya ya akhirnya dipecat. Nah kalau kita juga cuma menghambur-hamburkan milik Bapa yang dipercayakan kepada kita, nanti kita tidak akan dipercaya lagi. Jadi setia dulu kepada yang kecil-kecil, bagaimana bisa dipercaya sampai besar ya. Bendahara-bendahara yang dimulai dulu mempercayakan mungkin 1-2 juta gaji pegawai, lama-kelamaan dipercaya menjadi puluhan juta, ratusan, dan bahkan miliar. Orang-orang yang bisa dipercaya di situ. Jadi yang sudah bisa dipercaya sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar, pasti orang itu sudah setia dulu di perkara kecil, uang-uang yang sedikit dulu. Demikian juga dalam persahabatan ya, dipercaya menjaga rahasia di hal-hal yang kecil dulu, cerita-cerita kecil. Dari waktu ke waktu sahabatnya atau temannya atau orang tua atau siapa saja akan semakin mempercayakan perkara-perkara yang besar kalau kelihatan bahwa dia setia dalam perkara kecil. Ayat 13, orang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi ini betul-betul tidak ada seorang hamba ya, kalau satu oke, saya mengabdi di Tuhan A dan yang lain di Tuhan B, dia tidak bisa membagi rata pastinya di situ. Jadi mari mengabdi hanya kepada satu Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita mengabdi kepada Dia, jangan mengabdi kepada dua tuan. Di sini dikatakan jangan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kalau orang mengabdi kepada Allah, pasti dia akan tidak mengabdi kepada Mamon. Atau sebaliknya, orang yang mengabdi kepada Mamon, dia pasti tidak mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kita tahu mengabdi kepada Allah, tetap pasti Mamon dibutuhkan untuk hidup, uang dibutuhkan untuk hidup, tetapi bukan uang yang segala-galanya. Yesus bilang di ayat yang lain, pembacaan yang lain, bahwa cinta uangnya itu yang salah, bukan uangnya ya. Uang pasti dibutuh untuk hidup. Orang semua butuh untuk makan, untuk minum, untuk bayar semua kebutuhan-kebutuhan. Tetapi kalau sudah dijadikan yang nomor satu, sudah cinta uang, cuma uang yang diurus. Tetapi kalau tetap mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nah uang akan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan cuma tumpuk uang, tidak ada kecintaan kepada Tuhan. Tapi kalau cinta Tuhan, tetap cinta Tuhan dan bekerja juga. Tetapi yang utama di pekerjaan, bagaimana bekerja dengan jujur, bagaimana hormat otoritas, di sana tetap benar-benar kita hanya mengabdi kepada Allah, tetapi di dalam bekerja mencari uang itu tetap memakai cara-cara yang Tuhan ajarkan. Tidak ada korupsi, tidak ada coba main kolusi, taktik-taktik supaya dapat uang lebih banyak, tetapi bekerja dengan sejujur-jujurnya. Ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi ini orang Farisi ada koma di situ, ternyata orang Farisi disebut hamba-hamba uang, dan mereka mencemoohkan, menghina Tuhan Yesus dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi di ayat 15 dikatakan di sini, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus bilang, ya di hadapan orang mungkin kalian dipuji-puji, bikin semua yang manusia suka, diangkat-angkat, didudukkan di depannya. Padahal kan Tuhan Yesus sudah ajar sebelumnya, kita selalulah di belakang, nanti kita akan ditaruh di depan. Nah kalau ini orang-orang Farisi mencari tempat yang terdepan, mau dibenarkan orang, oh iya dia bikin baik, dia lakukan semua yang manusia atur, peraturan manusia. Tetapi kalau tidak berkenan kepada Tuhan, di sana yang Yesus bilang, Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah.
Jadi kita perlu hati-hati di sini, jangan cuma yang dikagumi manusia, dipuji-puji manusia dan kita senang. Ada yang manusia tidak puji kita saat kita lakukan kehendak Tuhan ya. Ada manusia yang malah marah-marah karena mereka pikir kita tidak lakukan yang manusia sudah bikin peraturan. Tetapi ternyata yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Maukah kita dikagumi manusia tetapi yang kita lakukan dibenci Allah, atau oke, manusia tidak mengagumi kita tetapi Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan? Itu kembali pilihan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi dan pastinya kepada kita hari ini. Dan banyak hal ya, kalau kita lihat di dalam pekerjaan, bahkan orang jujur pun malah bisa teman-teman kerjanya benci. Mau sok jujur, mau cari-cari muka sama pimpinan, padahal tidak cari muka karena orang itu mau menghidupi kebenaran yang Tuhan ajarkan, tetapi malah dibenci teman kerja yang sudah senang-senang curi-curi waktu, sudah senang-senang bikin kebohongan-kebohongan di dalam pekerjaan. Nah, ini mereka senang kalau sesama mereka ya saling puji, tetapi kita tahu bahwa Tuhan mau supaya yang kita lakukan dia kagumi, bukan manusia yang mengagumi apa yang kita perbuat. Jadi kiranya firman ini menolong kita untuk mencari apa yang dikagumi Tuhan dan bukan yang dikagumi manusia, mencari apa yang disenangi Tuhan dan bukan yang disenangi manusia. Nah, manusia yang mengerti kebenaran Tuhan juga pasti akan kagum di situ, tetapi yang tidak senang akan bilang sok rohani, sok bikin-bikin seperti ini, padahal mau ya sudah mendengar kebenaran supaya kita dikagumi oleh Tuhan. Tuhan bersenang ya, dikagumi maksudnya Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, bukan dengan manusia yang menyenangi apa yang kita kerjakan. Ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat dibatalkan. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi ini Tuhan Yesus lanjutkan bahwa tidak, itu akan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, di ayat 18 di sini, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, jadi cerai hidup ya kalau seperti ini, dan pergi ke perempuan lain, dia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi ada Tuhan Yesus yang mengajarkan hal-hal seperti ini yang mungkin manusia akan lurus-luruskan nantinya, tidak apa-apa kan sudah cerai bisa kawin lagi seperti ini. Tetapi ternyata menurut Tuhan Yesus, kalau orang yang menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain itu, dia berbuat zina. Bukan nanti dilurus-luruskan saja, ya kan sudah cerai, sudah sudah di pengadilan, jadi sudah bebas kawin lagi. Ternyata di mata Tuhan tetap itu berbuat zina. Dan sebaliknya ya, yang kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya tetap berbuat zina. Jadi nantinya terserah kita ya, itu Tuhan Yesus yang sampaikan pelajaran ini. Nah, masing-masing orang mau mengambil dan melakukan yang seperti pilihannya, tetapi inilah yang Tuhan Yesus sudah sampaikan mengenai hal menceraikan dan kawin lagi, menceraikan pasangannya dan kawin lagi kembali. Berikut orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini kisah orang kaya ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin kita sudah sangat tahu ya, dari kecil dulu diceritakan juga di sekolah minggu. Dan ini Tuhan Yesus yang menceritakan lagi ini tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, jangan sampai nanti orang bilang, ya kalau begitu saya tidak usah jadi kaya, saya jadi orang miskin saja seperti Lazarus, penuh borok ya. Jadi ini bukan dalam arti semua yang miskin-miskin begini nanti membiarkan diri, nantinya itu akan dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Pastinya dalam hal ini adalah sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama di bumi. Kalau yang orang kaya nantinya malah berpikir, ya saya tidak usah kaya lagi, saya mau biarkan diriku penuh borok. Tidak seperti ini. Jadi maksudnya apa yang kita kerjakan, kita perbuat selama kita di bumi, dan intinya kan terlebih dahulu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya di dalam hati. Yaitu kita sudah ingat sekali di pembacaan Roma 10 ya, Roma 10 ayat 9. Saya bacakan ulang lagi bagaimana di sini dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini kan yang kita saat kita terima Yesus ya, kita mengaku dengan mulut, iya. Apakah kamu mengaku mengundang Yesus berkuasa di dalam hidupmu? Nah, kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan mempercayai di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Jadi bukan karena miskinnya atau kayanya ya, dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dibawa oleh malaikat-malaikat, tetapi bagaimana kita menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu intinya. Supaya jangan kita salah mengerti di sini semua mau jadi miskin. Semua pastilah ada juga orang kaya ya. Tuhan Yesus di pembacaan yang lain memang mengatakan betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga ya. Unta lebih mudah masuk dalam lubang jarum. Tetapi artinya kan orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga saat melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi keduanya mati. Kita lihat di sini orang miskin mati, Lazarus, dia dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, yang kaya mati dikubur dan dia menderita sengsara di alam maut. Ternyata dia bisa lihat ke atas ya. Dikatakan di sini ayat 23, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi maksudnya di sini ya, ini kalau kita baca sepertinya ya menderita sekali Lazarus, tidak ada makanan, minuman, cuma menunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Tetapi maksudnya selama hidupnya pasti Lazarus untuk kita hidup di dunia mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, akan banyak kita menderita di situ ya. Orang-orang tidak senang, yang seperti tadi orang kan melakukan segala sesuatu untuk dipuji-puji orang lain. Nah, menderita kan kalau orang malah menyingkirkan kita, tidak senang sama kita, mungkin malah mengejek kalau kita mau melakukan kebenaran.
Di dalam melakukan kebenaran kan pasti ada yang tidak senang, yang seperti tadi bilang mau sok rohani, mau seperti pendeta saja atau apa. Nah itu kan penderitaan selama di bumi ya. Nah kurang lebih penderitaan seperti ini yang mau dikatakan bahwa oke, mungkin menderita selama di bumi, dianiaya selama di bumi. Kita lihat hamba-hamba Tuhan dia seperti Rasul Paulus, sangat menderita selama di bumi, dia dipenjarakan, dia disiksa banyak sekali yang dia lewati, tetapi nantinya dia bersukacita di sorga. Jadi bukan cuma menderita dalam hal tidak ada makanan, tidak ada minuman selama di bumi seperti Lazarus, tetapi menderita saat orang lain melihat dengan mengejek, saat orang mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang kita mau pilih? Manusia mengejek tetapi kita diakui oleh Tuhan, atau diterima manusia tetapi dibenci oleh Tuhan. Nah itu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selagi kita masih di bumi. Nah hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita, memberi kekuatan di saat kita tidak dihargai lagi orang. Kan manusia mencari, saya mau dihargai, saya mau dipuji-puji terus, tapi ternyata ada yang orang mulai mengejek-ejek, menghina. Nah kekuatan dari Roh Kudus yang akan menolong kita supaya apakah kita mungkin kelihatannya menderita dari ejekan orang di bumi, tetapi nantinya menikmati kehidupan dipuji dan diangkat oleh malaikat bersama-sama dengan Bapa Abraham di surga. Ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi saat sudah mati nanti, sudah tidak ada lagi jembatan penyeberang. Selagi kita masih hidup, masih ada kesempatan. Maukah saya berbuat sesuatu yang dikagumi Tuhan? Sekalipun manusia tidak senang dan mungkin benci, tetapi Tuhan senang. Atau maukah saya selama saya hidup di bumi dikagumi manusia, diangkat-angkat manusia, dipuji-puji manusia, tetapi nantinya ternyata yang dilakukan dibenci Allah. Itu yang ditekankan sekali Tuhan tadi di ayat 14 ya. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Masih ada kesempatan saat kita masih hidup. Kalau kita sudah mati seperti Lazarus dan orang kaya ini, tidak ada lagi kesempatan, karena sudah ada jembatan, ada jurang yang bukan jembatan, maaf ya, sudah ada jurang yang terbentang yang tak terseberangi. Tidak bisa lagi orang menyeberang dari tempatnya orang kaya ini ke tempat di mana ada Lazarus. Ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Jadi di sini setelah mengalami penderitaan di kematian, setelah dia mati, orang kaya ini akhirnya minta tolong, kirim dia ya. Ini maksudnya dia ini apakah Lazarus ya maksudnya, maksud orang kaya ini dikirim ke rumah bapaknya. Dia bilang, masih ada 5 saudaraku yang hidup di situ, tolong kirim Lazarus untuk memperingati dia, supaya nantinya dibilang peringati mereka dengan sungguh-sungguh, ajar mereka, maksudnya agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Masih ada 5 saudaraku masih hidup,
peringati dia sungguh-sungguh supaya mereka jangan bikin seperti waktu saya masih hidup. Saya cari saja kesenanganku sendiri. Kan kalau masih hidup cuma enak-enaknya saja, mau sudah tahu dilarang Tuhan berbohong, masih bohong. Sudah tahu dilarang Tuhan cuma cari puji-pujian, masih terus bikin. Jadi maksudnya sungguh-sungguh memperingatkan supaya kalau mereka juga mati nanti, maksud si orang kaya ini, mereka tidak akan masuk ke dalam tempat penderitaan seperti yang dia sudah tempati. Nah, Abraham menjawab, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Apa itu yang kita baca hari ini? Firman Tuhan. Jadi sudah ada firman Tuhan, sudah dituliskan semua kesaksian-kesaksian di situ, baik mereka dengarkan, baik mereka baca, maksudnya ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita masih ada kesempatan membaca dan mendengarkan ini kesaksian-kesaksian Musa, para nabi. Kita baca di Hosea, kita baca di Daniel, Yeskel, semua yang kita sudah baca sebelumnya, ada kesaksian di situ supaya membuat kita mau sadar dan bertobat, karena dikatakan di sini mereka akan bertobat. Nah, menurut orang kaya ini, saudara-saudaranya yang 5 orang itu akan bertobat kalau ada seorang yang datang dari antara orang mati. Jadi dia bilang nanti ada yang dari orang mati yang datang bicara. Jadi dia paksakan ya menurut kehendaknya, kirimlah Lazarus, kan saudaraku yang 5 itu sudah tahu Lazarus sudah mati, supaya datang memperingati saudaraku yang 5 orang ini supaya mereka bertobat, supaya mereka mengikuti kehendak Tuhan, supaya mereka berbalik dari cara hidup lama. Ya, kita baca di Hosea, pembacaan Hosea kemarin, bagaimana Tuhan bilang untuk berbalik, sekarang waktunya berbalik. Nah, kita diminta Tuhan masih hidup hari ini, masih ada nafas kehidupan untuk bertobat, melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini perkiraan, pemikiran dari orang kaya yang sudah mati ini. Kalau orang mati yang datang kasih ingat saudaranya, mereka akan bertobat. Tapi Abraham bilang, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Maksudnya di sini, sekalipun orang yang sudah mati dikubur datang kasih ingat, mereka juga tidak akan mau dengar-dengaran kalau mereka sudah tidak mau dengar apa yang firman sampaikan. Nah, hari ini kita bersyukur ada firman Tuhan yang datang mengingatkan kita, menyampaikan kepada kita kebenaran-kebenarannya, dan kita tahu ternyata nanti di akhir setelah mati ada tempat seperti orang kaya, ada tempat seperti Lazarus. Yang mana yang kita mau pentingkan? Selama di bumi ini mau dipuji-puji orang, dihargai orang, dan ternyata nantinya kita ada di tempat seperti orang kaya ini, tempat yang sangat menyengsarakan, menderita sengsara, atau tempat yang bersukacita bersama-sama dengan Abraham, bersama dengan malaikat-malaikat di surga. Kita masih ada kesempatan hari ini. Kita bersyukur firman Tuhan, kesaksian Musa dan para nabi, kesaksian-kesaksian dan pengajaran Tuhan Yesus masih diizinkan kita baca, kita dengarkan dan renungkan bersama hari ini. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk benar-benar sekaranglah waktunya untuk berbalik kepada Tuhan, berbalik dari cara hidup kita yang lama, berbalik dari pengertian-pengertian kita yang lama, karena kita di bumi hanya sementara. Jangan cuma cari dihargai orang di bumi, jangan cuma cari disenangi orang di bumi, tetapi kita lakukan yang tidak seperti yang Tuhan mau. Mari kita benar-benar hanya mau untuk berbalik kepada Tuhan, kita mau untuk melakukan kehendak-Nya. Pas sekali pembacaan kemarin Hosea 12 ayat 7 saya baca ulang ya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi berbalik kepada Allah seperti orang kaya ini rindu saudara-saudaranya yang 5 orang masih hidup,
untuk diperingati, kita bersyukur karena firman Tuhan sendiri yang datang menyampaikan kepada kita hari ini untuk berbalik kepada Allah, memelihara kasih dan hukum, dan menantikan Allah dengan senantiasa. Berbalik dengan cara hidup yang tidak disenangi Tuhan, dan mungkin cuma mau menyenangkan manusia selama ini. Baik kita dibukakan pengertian baru oleh Roh Kudus, yang terutama adalah menyenangkan hati Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.